Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Fatihah. NIM 22381. Kelas RA10. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin, SE, MM. Saya di sini ingin presentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Seni Budaya Manusia. Dengan judul, Membangun Kerjasama Tim, Analisis Strategi Membangun Tim Kerja yang Solid. Supaya dapat membangun sebuah tim yang kompak, sebuah organisasi perlu mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah terbukti dalam hal peningkatan kerjasama, komunikasi, serta produktivitas tim. Berikut adalah penguraian tentang strategi analisis yang memiliki dampak dalam formasi tim. 1. Definisi goals yang tepat dan operasional. Memiliki goals yang ditetapkan dengan jelas dan terukur memungkinkan semua anggota tim untuk lebih terarah dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, dipergunakanlah konsep yang dikenal dengan SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound pada time planning. 2. Alokasi peran yang berbeda. Agar setiap anggota tim memiliki alokasi tugas yang jelas, spesialisasi dan keterampilan masing-masing anggota harus diperhitungkan. Ini membantu mengurangi jumlah konflik dan kebingungan. 3. Komunikasi terbuka dan efektif. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan efektif sangat penting dalam menghindari misinterpretasi serta memperkuat hubungan antara anggota tim. 4. Pengembangan kepercayaan antar anggota. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam kerjasama tim. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan terhambat. Oleh karena itu, kegiatan yang memperkuat kepercayaan seperti icebreaking dan team building sangat penting. Contohnya, yang pertama, dalam tim proyek untuk pengembangan situs web, salah satu anggota tim menangani front-end, anggota lainnya menangani back-end, dan ada seseorang yang mengawasi kualitas dan pengujian. Penugasan peran ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas operasional tim. Kedua, pada proyek pengembangan perangkat lunak, tim pengembang menggunakan alat komunikasi seperti Slack dan Trello untuk berbagi pembaruan harian dan progres setiap anggota tim, serta memecahkan masalah bersama-sama. Selanjutnya, meningkatkan kolaborasi. Meningkatkan kolaborasi dalam berbagai konteks, seperti pendidikan dan lingkungan kerja, memerlukan penerapan strategi yang efektif. Berikut adalah beberapa pendekatan yang didukung oleh penelitian dan praktik terbaik. 1. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah Problem-Based Learning, PBL. PBL adalah metode yang mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah nyata, sehingga meningkatkan kemampuan kolaborasi mereka. Penelitian di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta menunjukkan bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran matematika berhasil meningkatkan aspek-aspek kolaborasi siswa, seperti kontribusi, manajemen waktu, pemecahan masalah, kerjasama, dan penyelidikan. 2. Penggunaan teknik, friendship grouping. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan preferensi pertemanan dapat meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam diskusi kelompok. Studi di SMP Negeri 1 Diwe menemukan bahwa teknik ini efektif dalam meningkatkan kolaborasi antar siswa selama diskusi kelompok pada mata pelajaran matematika. 3. Pemanfaatan alat dan perangkat lunak kolaborasi. Dalam dunia kerja, penggunaan alat dan perangkat lunak kolaborasi yang tepat dapat memfasilitasi kerja sama tim. Berbagai jenis perangkat lunak, baik gratis maupun berbayar, tersedia untuk meningkatkan kemampuan berkolaborasi. 4. Membangun budaya kolaboratif. Membangun budaya kolaboratif melalui acara sosial santai, aktivitas pembangunan tim, atau teknologi yang tepat membantu menyatukan karyawan, memicu inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Contohnya, sebuah penelitian tindakan kelas di SMP Negeri 26 Semarang menerapkan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa kelas 7B. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam profil kemampuan kolaborasi peserta didik setelah penerapan metode tersebut. Materi yang terakhir, menciptakan budaya kerja yang efektif. Menciptakan budaya kerja yang efektif adalah langkah krusial bagi organisasi untuk mencapai kinerja optimal dan memastikan keberlanjutan di tengah persaingan yang semakin ketat. Budaya kerja yang efektif tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membentuk lingkungan yang mendukung inovasi, kolaborasi,
dan kesejahteraan karyawan. Langkah-langkah menciptakan budaya kerja yang efektif. 1. Menetapkan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang jelas memberikan arah bagi seluruh anggota organisasi. Dengan memahami tujuan bersama, karyawan dapat menyelaraskan upaya mereka untuk mencapai sasaran organisasi. Komunikasikan visi dan misi ini secara transparan kepada seluruh tim. 2. Mengembangkan nilai dan norma positif. Nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, dan inovasi harus ditanamkan dalam budaya organisasi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku dan membantu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 3. Mendorong komunikasi terbuka dan transparan. Komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan memastikan aliran informasi yang lancar dan mencegah miskomunikasi. Karyawan harus merasa nyaman untuk menyampaikan ide, masukan, dan kekhawatiran mereka. 4. Memberikan penghargaan dan pengakuan. Mengakui dan menghargai kontribusi karyawan meningkatkan motivasi dan loyalitas. Penghargaan dapat berupa bonus, sertifikat, atau apresiasi publik. 5. Menyediakan peluang pengembangan dan pertumbuhan karir. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan mengejar tujuan karir mereka melalui pelatihan dan program pengembangan. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan seimbang. Menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi karyawan dengan menawarkan fleksibilitas, cuti yang memadai, dan program kesejahteraan. Contohnya, Gojek. Gojek sebagai salah satu startup terkemuka di Indonesia, memiliki budaya kerja yang menekankan kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Perusahaan ini mendorong karyawan untuk berimprovisasi, mencoba hal baru, dan berpikir dengan konsep berbeda. Selain itu, Gojek berfokus pada memberikan layanan yang baik kepada masyarakat, terutama bagi mereka dengan pendapatan menengah ke bawah, serta membangun rasa bangga dan komunikasi yang kredibel di antara karyawannya. Kesimpulan, membangun tim kerja yang solid, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan budaya kerja yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi. Tim yang solid membutuhkan tujuan yang jelas, pembagian peran yang tepat, komunikasi terbuka, dan sistem penghargaan. Kolaborasi yang baik didukung oleh metode kerja yang efektif, alat digital, dan budaya komunikasi transparan. Budaya kerja yang positif tercipta melalui visi yang jelas, penghargaan atas kinerja, serta lingkungan kerja yang sehat dan fleksibel. Hasilnya, organisasi lebih inovatif, produktif, dan kompetitif dalam jangka panjang. Daftar Pustaka, Sinambela, L.P. 2020, Manajemen Sumber Daya Manusia, membangun kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja. Dharma Jaya University, Anggraeni, R. dan Diah, S. 2024. Membangun tim kerja yang kuat, strategi efektif dalam organisasi. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1/477-186. Pratama, M. I. Winarni, T. dan Fibriana, F. 2023. Upaya peningkatan kemampuan kolaborasi peserta didik kelas 7 BSMP Negeri 26 Semarang. Universitas Negeri Semarang, Rahayu, S. dan Setiawan, I. 2022. Implementasi Discovery Learning dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi dan hasil belajar siswa. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, 63-234-245. Rahmah, N. dan Ranu, A. 2013. Membangun budaya kerja yang mendukung kinerja tinggi. Jurnal Optimal, Berliana, B. Lastriani, I. dan Firman, M. 2021. Pengaruh budaya kerja terhadap produktivitas karyawan pada PDAM di Jakarta. Jurnal Ekonomi Efektif, 41. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.